Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di jaringan komputer section ketiga, kita akan bahas mengenai topologi jaringan, konektor, dan standar pengkabelan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah kabel ya. Kita akan sama-sama mempelajari tentang kabel. Yang pertama kita bahas adalah coaxial cable. Kabel ini menggunakan konektor bayonet node connector (BNC), kabel data yang menggunakan material tembaga di mana terdapat dua bagian, yaitu kabel intisari dan yang kedua kabel serabut di sisi sampingnya dengan dipisahkan oleh suatu isolator. Jadi gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah pernah megang namanya kabel koaksial, secara physically-nya sudah dipegang, maka detailing isinya kurang lebih seperti itu. Jadi ada plastic jacketnya, kemudian ada metallic shield-nya, pembungkus biasanya ya. Kemudian ada dielectric insulator, kemudian di tengah-tengahnya ada center core-nya. Kemudian yang kedua adalah kita bahas tentang BNC. Ini salah satu bagian dari konektornya, koaksial, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini, BNC-nya. Jadi kalau teman-teman masang TV kabel biasanya ada alat-alat seperti ini ya, secara physically-nya. Kemudian yang berikutnya adalah twisted pair. Apa itu twisted pair atau kabel berpilin? Menggunakan kabel berpasangan di mana tujuannya untuk menghilangkan efek crosstalk. Banyak yang digunakan untuk jaringan LAN dikarenakan mampu mengirimkan bandwidth dengan jumlah yang besar. Kabel ini menggunakan konektor seri register jack atau RJ dan tergantung dari jenis kategorinya. Untuk kategori 2 menggunakan RJ11, kemudian untuk kategori 5 ke atas biasanya menggunakan RJ45. Itu salah satu gambar twisted pair ya. Kemudian di twisted pair ada jenis kabel berpilin dibagi menjadi ada unshielded twisted pair (UTP), shielded twisted pair (STP), screen shielded twisted pair (S/STP), screen unshielded twisted pair (S/UTP), kemudian ada foiled twisted pair atau FTP. Berikutnya kita bicara tentang fiber optik. Jenis kabel yang satu ini tidak menggunakan tembaga ya atau copper, melainkan menggunakan serat optik di mana sinyal yang dialirkan berupa berkas cahaya, mampu mengirimkan bandwidth lebih cepat, lebih banyak. Banyak digunakan untuk komunikasi antar backbone LAN yang berkecepatan tinggi. Kemudian berdasarkan jumlah sumber cahaya yang masuk pada core FO-nya atau fiber optiknya, kabel FO dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah multimode fiber. Apa itu multimode fiber? Jumlah sumbernya lebih dari satu menggunakan diameter core dengan ukuran 50 mikron hingga 100 mikron. Gambarnya kurang lebih seperti ini, multimode fiber. Kemudian yang kedua adalah single mode fiber, jumlah sumbernya satu menggunakan diameter core dengan ukuran 2 sampai 8 mikron. Ini untuk pengkabelan. Pengkabelan ada kabel straight yang kita bahas yang pertama, yaitu digunakan untuk menggunakan device yang berbeda jenis, misalnya komputer dengan switch. Yang berikutnya adalah cross, digunakan untuk menghubungkan device yang berjenis sama, misalnya komputer dengan komputer, switch dengan switch, host dengan host. Yang berikutnya yaitu kabel rollover. Kabel rollover merupakan pengkabelan yang digunakan secara khusus, spesifik, misalnya untuk menghubungkan antar switch. Untuk pengkabelan, kita akan bahas mengenai konektor ya. Ada RJ45 dan RJ11. Biasanya teman-teman kalau udah sering masang kabel, yang lebih sering dilihat adalah RJ45 daripada RJ11-nya. Ini pengkabelannya, pin RJ45. Di situ ada banyak kabel, biasanya ketika teman-teman kupas, di situ kabelnya ada orange white, ada orange, green white, blue, blue white, green, brown white, dan brown. Berikutnya kita akan bahas mengenai dalam komunikasi jaringan. Serial berarti mengirim sedikit demi sedikit untuk dikirimkan dalam fiber data koneksinya dalam bentuk kabel. Yang kita bahas pertama adalah RS232 merupakan standar komunikasi serial antara perangkat terminal data, perangkat komunikasi data yang menggunakan pertukaran data biner secara serial. Yang kedua adalah DB25, ini secara physically-nya. Kemudian USB merupakan kabel data yang digunakan untuk koneksi komputer dengan peripheral atau peralatan tambahan pada komputer seperti hard disk, handphone, dan lain-lain. Jadi cukup sekian untuk pembahasan section ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.